Siapakah si iblis? Sosok yang sangat mengerikan dan menjadi musuh bagi semua manusia. Apakah Tuhan Allah sengaja menciptakan iblis untuk menggoda manusia dan membawa manusia untuk melawan Tuhan? Dalam Alkitab menceritakan asal-muasal dari iblis. Iblis awalnya adalah sosok yang sangat kudus yang Tuhan ciptakan, yang bernama Lucifer. Lucifer memiliki ketampanan yang luar biasa dan dia adalah malaikat yang sangat menakjubkan, dan Lucifer juga menguasai musik. Lucifer memiliki kedudukan yang sangat tinggi dari malaikat lainnya. Dia bebas kemanapun dia pergi di dalam surga, dan seluruh surga dia mengetahui segalanya. Dan Tuhan Allah sangat mengasihi dia seperti anaknya sendiri. Namun semua yang dia miliki dari ketampanan dan juga keahliannya di bidang semua musik menjadikan dia menjadi sombong. Lalu dia ingin menjadi seperti Allah dan ingin duduk di atas tatahnya Allah dan menguasai surga. Lalu Lucifer mempengaruhi para malaikat untuk memberontak Tuhan Allah, untuk mengambil alih kekuasaan kerajaan Allah pada Lucifer. Mungkin itu menjadi pilihan yang tersulit bagi para malaikat antara memilih Tuhan atau memilih Lucifer. Lalu Michael melawan Lucifer dan berperang bersama malaikat lainnya. Maka di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa terjadi peperangan di dalam surga antara malaikat Michael bersama dengan Lucifer dan para pemberontaknya. Malangnya Lucifer kalah dan Lucifer beserta para malaikat pemberontak lainnya dilempar keluar dari surga. Dalam kitab Yesaya dikatakan, "Hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tataku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur." Akhirnya Lucifer kehilangan semua apa yang dia punya karena kesombongannya, ketampanannya, ahli di dalam musiknya, semua hilang. Apa yang dia miliki di dalam surga semuanya hilang. Dan sosok Lucifer sangat dirindukan Tuhan karena Lucifer adalah salah satu malaikat yang Tuhan sayangi dan Tuhan menganggap Lucifer adalah anaknya. Kemudian Tuhan Allah menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, di mana awalnya adalah Adam, dan lalu Tuhan menciptakan Hawa sebagai pendamping Adam. Semua awalnya begitu indah, penuh damai, sukacita, tidak ada dosa sama sekali. Dan hubungan antara manusia dan Tuhan Allah sangat harmonis. Manusia bisa berbicara langsung kepada Allah karena tidak ada jarak yang memisahkan antara manusia dengan Allah. Namun si iblis menghancurkan semua yang Tuhan ciptakan. Melalui ular, iblis menggoda Hawa untuk memakan buah yang Tuhan larang, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang tidak baik. Hawa tergoda dengan rayuan si iblis karena iblis mengatakan jika Hawa memakan buah itu maka ia akan sama seperti Allah. Lalu Hawa memakannya dan dia juga memberikannya kepada Adam. Dan akhirnya Adam dan Hawa diusir oleh Tuhan Allah dari Taman Eden. Jika kita teliti bahwa dosa Lucifer dan dosa Adam dan Hawa adalah sama, karena mereka sama-sama ingin menjadi seperti Tuhan Allah, dan hal inilah yang menyebabkan mereka jatuh ke dalam dosa. Tuhan Allah adalah Allah yang maha tinggi, Dia adalah Allah yang sangat kudus, dan dosa sekecil apapun tidak dapat ditoleransi oleh Allah. Sehingga Lucifer dan Adam diusir dari tempat Allah yang maha kudus, yaitu dari surga dan juga Taman Eden. Tapi Tuhan Allah sangat mengasihi manusia, dan Tuhan Allah berfirman bahwa dari keturunan manusialah maka iblis akan dikalahkan.
Dan sejak itulah Lucifer dan manusia saling bermusuhan. Lucifer tahu jika manusia sangat dikasihi oleh Tuhan Allah. Sekalipun manusia telah berbuat dosa, Tuhan Allah mau mengampuni manusia. Sedangkan ketika Lucifer jatuh ke dalam dosa, Tuhan Allah tidak mengampuni. Manusia adalah gambar Allah, sehingga setiap kali Lucifer menghancurkan manusia, ia melawan Allah yang ada di dalam manusia. Dia menciptakan propaganda bohong dan juga menciptakan Allah-Allah yang palsu. Dia menjadikan manusia tidak lagi mengarah kepada Tuhan, tetapi kepada uang, kepada kesenangan dunia, dan juga berbagai dosa yang iblis tawarkan kepada manusia. Dan hanya beberapa orang saja yang mempertahankan imannya untuk Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Hal ini dikarenakan dunia sudah dibawa kontrol oleh Lucifer. Tuhan Allah membiarkan Lucifer dan para setan untuk menguasai dunia sementara. Tetapi Tuhan Allah tidak membiarkan manusia dirusak oleh Lucifer. Melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, Lucifer dikalahkan. Melalui pengorbanan dia di kayu salib, Tuhan Yesus membayar lunas dosa-dosa manusia yang datang kepadanya. Hati-hati dengan tipu muslihat si iblis. Iblis bukan hanya saja menawarkan dengan tipu muslihat melalui dosa, tapi juga menggunakan pembohongan lewat ilmu pengetahuan. Misalkan adanya malaikat yang berwujud anak kecil, sedangkan di dalam Alkitab dikatakan bahwa malaikat itu hidupnya tidak kawin dan tidak mengawinkan. Jelas sekali bahwa malaikat tidak mungkin memiliki anak. Dan pembodohan lainnya yang iblis ciptakan, adanya manusia berasal dari hewan atau monyet. Ini sangat bertentangan dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, bahwa manusia diciptakan segambar dengan rupa Allah. Banyak hal yang iblis lakukan untuk berbagai cara agar manusia melawan Tuhan. Waktunya sudah sangat dekat. Sekarang sudah di akhir zaman. Kemanakah kita harus memilih? Kita saat ini benar-benar hidup di dalam peperangan dengan Lucifer atau si iblis. Saat ini apakah prioritas hidup kita? Hidup bukan berbicara tentang kekayaan, memiliki banyak uang, memiliki segalanya, memiliki kesenangan, dan apapun yang kita mau ada. Tetapi hidup berdasarkan bagaimana kita bisa hidup di dalam sorga selamanya. Kita telah diberi kuasa oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanan di kayu salib. Kita diberi kuasa untuk menginjak si iblis dengan kaki. Artinya, iblis sudah tidak punya kuasa lagi. Bahkan iblis menjauh dari kita jikalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Yesus. Dan yang luar biasanya, Tuhan Yesus menjamin keselamatan kita untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga. Dan orang-orang yang memberontak kepada Allah, orang-orang yang tidak mau bertobat, yang melawan Tuhan dan mengikuti kemauan si iblis, maka ia akan dihukum bersama dengan iblis, akan dihakimi dan akan dilemparkan ke dalam api neraka selamanya. Siang dan malam api tidak akan pernah padam. Di sana tidak ada harapan, tidak ada sukacita, haus dan lapar. Ingat, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Artinya bahwa kita bukan melawan manusia, tetapi kita melawan iblis dan segala antek-anteknya yang berusaha untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. So, jangan memberontak kepada Tuhan, tetap setia sampai akhir. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.